Baik, kita lanjut ke level 1 pelajaran 16 ya. Pelajaran terakhir di level 1 yaitu apa? Manfaat berbicara dengan bahasa roh. Ya, lebih dilengkapi lagi. Punya password ya? Password HP, atau password apapun juga ya. Nah, atau gini, kalau di Jakarta nggak tahu ya, justru di Semarang ada bahasa prokem ya kan? Ketika kita orang lain tahu bahasa prokem, kita tahu ada teman-teman kita, ketika mereka datang ke darat, kita ngomong bahasa prokem, ya kan? Di Jogja juga ada, ya kan? Saya aneh, kan? Nggak semua orang tahu. Orang nggak tahu, orang Kendal tahu nggak ya? Ya, tujuannya apa? Supaya orang nggak ngerti artinya. Gitu. Ini rahasia gitu ya kan? Rahasia dan gagah gitu ya kan? Atau mungkin pernah dengar orang ngobrol pakai bahasa asing, ya kan? Kita cuma bisa senyum-senyum aja, ya kan? Pura-pura paham. Oh iya, yes, oke, ya kan? Saya ngomong ya. Nah, sekarang bayangkan Tuhan memberikan kita bahasa yang bukan untuk komunikasi dengan manusia, tapi langsung dengan Dia. Jadi bahasa ini bukan kita untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, ya kan? Nggak kita ngomong sama kita, aku sama Mas Yudi berbahasa bahasa roh nggak bisa, nggak ngerti dia, apa aja nggak ngerti loh. Ya kan? Ini bahasa antara kita dengan Tuhan, bahasa roh kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Ya. Nah, bahasa ini untuk membangun hidup diri kita sendiri. Nah, seringkali orang fokus pada bagaimana bunyinya, aturannya apa, harus gimana, harus seperti apa, atau harus pakai jas, atau pakai koloran aja bisa, ya kan? Padahal di dalam 1 Korintus 14 bahwa orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Artinya ini bukan sekedar fenomena alam, fenomena manusia, ini alat pertumbuhan rohani. Nah, siapa yang mau rohani tumbuh? Ya, ayo lakukan ya. Nah, kadang kita mencoba mengajar kita dengan motivasi atau mungkin dengan musik kita bisa termotivasi, bisa. Hiburan, kita lihat hiburan, kalau kita THR, kita touring, bisa ya? Bisa. Tapi Tuhan memberi sesuatu yang lebih dalam. Cara untuk berdoa melampaui keterbatasan pikiran kita. Nah, saat kita tidak tahu harus berdoa apa, Roh Kudus menolong. Amin. Jadi berbicara dengan bahasa roh bukan tanda kedewasaan rohani, bukan. Ya. Bukan kehebatan rohani seseorang. Ya. Tapi itu sarana untuk kita ini bertumbuh. Gitu. Ya. Bukan untuk membuat kita lebih tinggi dari orang lain, tapi untuk membuat kita lebih kuat di dalam. Hari ini kita belajar bukan hanya menerima karunia, tapi kita memahami manfaatnya. Karena Tuhan tidak pernah memberi sesuatu tanpa tujuan. Amin. Ya, Dia tahu, Dia memberi untuk membangun, bukan membingungkan. Ya. Amin. Jadi kalau saya ngomong bingung, tegur aja saya. Pak saya ngomong bingung, ya. Sampai harus ngerti jadi bisa terbangun. Nah, untuk bisa mengerti pun harus bangun, nggak bisa tidur. Ya, kalau tidur ngantuk nggak bisa ngerti. Nah, yuk kita mulai. Manfaat berbicara dengan bahasa roh. Salah satu tanda pertama ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta adalah mereka semua berbicara dengan bahasa roh. Dikatakan di Kisah Para Rasul 24, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Sepanjang kitab Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus turun ada manifestasinya. Namun penting dipahami, ya, berbahasa roh bukan satu-satunya bukti, tetapi salah satu manfaat penting dari kepenuhan roh. Nah, yuk kita masuk di 1 Korintus 14 ayat 14. Baca.
1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak terus berdoa. Amin. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi ketika berbahasa roh, mikir apa nggak mikir? Nggak mikir. Jangan punya pikiran apapun. Ya. Artinya apa? Bukan pikiran kita yang memimpin, ya, tapi roh kita yang dilahirkan baru sedang berdoa. Roh kita sudah diperbarui, memiliki pikiran Kristus, tidak dibatasi oleh keraguan. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang berdoa dari bagian terdalam kita. Amin. Amin. Ya. Jangan dipimpin dengan pikiran kita, oh aku mau nanti ya berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk keluarga, untuk kota, untuk kesejahteraan. Yuk kita berbahasa roh, tidak seperti itu. Itu namanya kita memimpin roh kita. Tapi berbahasa roh itu kita nggak memimpin, tapi roh yang memimpin kita berdoa. Terus 1 Korintus 14 ayat 2. Silakan dibaca. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang ia mengucapkannya hal-hal yang rahasia. Jadi ia tidak berkata-kata kepada manusia, tidak berkata-kata kepada bangsa dan negara, tidak berkata-kata kepada keluarga, kota atau masalah apapun. Itu bahasa Arab. Ya, tetapi kepada Allah. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Berarti apa? Ini komunikasi langsung dengan Bapa. Orang lain tidak mengerti. Ini keintiman pribadi. Doa dalam roh adalah jalur langsung kehadiran Allah. Amin? Amin. Ya, ngerti ya? Ya kita buka 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Nah, dibaca. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke, Yudas 20. Yudas 20 ayat Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi berbahasa roh itu menguatkan iman. Ya. Kemudian dia meneguhkan hati, menajamkan kepekaan rohani. Ya. Dia membawa stabilitas. Jadi hidup kita menjadi stabil. Ini seperti mengisi ulang baterai rohani kita. Amin. Amin. Ya. Orang-orang itu bisa tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Kesaksian dari Andrew, ya. Dia bersaksi ketika berdoa dalam bahasa roh, orang-orang itu tiba-tiba dalam pikirannya, ya, dia mendoakan mereka, beberapa hari kemudian mereka menghubunginya dengan kesaksian pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena roh kita tahu lebih banyak daripada pikiran kita. Ketika kita berdoa dalam bahasa dalam roh, kita sedang berdoa sesuai dengan hikmat Allah. Jadi jangan heran ketika kita berbahasa roh, kita membangun hidup kita, diri kita, iman kita. Ngerti-ngerti keluarga kita dipulihkan. Ngerti-ngerti bisnis kita dipulihkan. Ngerti-ngerti kita kuat menghadapi segala sesuatu. Kadang kita belum mengerti saat itu, ya kan? Tetapi pewahyuan itu akan datang kemudian. Pernah
Dan itu sering ya. Kalau aku naik motor ya, dulu naik motor Jogja, Semarang Jogja itu, ya. Waktu dari Salatiga itu, ya. Tuhan gerakan, ya. Roh kita bergerak, kita berbahasa roh. Berbahasa roh, ya berbahasa roh, namanya lagi doa bahasa roh, nggak ngubut kok, mulai pelan. Tahu-tahu depan ada kecelakaan. Nah kadang-kadang seperti itu. Kita lagi berbahasa roh, waktu itu di Salatiga lagi berbahasa roh, kita berlibur ke sana. Tiba-tiba tahu-tahu apa? Teman datang dari Semarang, malam tuh jam 1 jam 2 malam. Teman datang itu sampai di rumah itu dia berkata, waktu naikkan Merak Mati itu ya, mau ke arah Mbawen itu, dia tahu-tahu dia tertidur dan tiba-tiba ada yang bangun. Tapi dia nggak selamat. Tertidur. Tiba-tiba dia kayak ada yang bangun. Nah, itu bahasa Arab itu sampai lebih hebat daripada itu. Itu menjangkau apa yang kita tidak pikirkan. Makanya jangan di-drive, jangan dikendalikan dengan pikiran kita. Ya. Nah, itu bahasa roh. Kadang kita belum mengerti, saat ini nggak ngerti, tapi pewahyuan itu kan datang kemudian nanti. Ya. Kemudian kita buka 1 Korintus 14 ayat 16. Silakan baca 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Amin. Amin. Jadi jelas di sini ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia juga sedang mengucap syukur. Dia sedang memuji Allah. Ini bentuk penyembahan yang melampaui bahasa manusia. Orang lain tidak akan tahu. Kita sedang memuji, mengucap syukur, memuji Allah. Jadi intinya apa? Manfaat berbahasa roh. Roh kita ini yang berdoa, komunikasi langsung dengan Allah, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Berbahasa roh kita membangun iman, menerima hikmat dan pewahyuan, mengucap syukur dan memulihkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sebagai penutup, ya, berbahasa roh bukan untuk kita pamer rohani, bukan untuk suatu sensasi, tapi berbahasa roh adalah alat untuk kita membangun iman, menjadi saluran hikmat Allah. Ya. Bahasa penyembahan yang intim, jika dilakukan dengan iman dan pengertian, ini akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 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 Kabar baik. Kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik karena sudah selesai. Jadi kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sesi hari ini Tuhan. Pemberitaan ini sudah sampai pelajaran 16 di level pertama. Kami mengucap syukur. Roh Kudus supaya terus mengajar kami, memberi kami pengertian hingga lebih dalam lagi. Bahasa kami terbatas Tuhan, tetapi Roh Kudus itu yang memberi hikmat, memberikan pewahyuan, memberikan pengertian, bahkan Kau yang memampukan kami semua melakukan apa yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.